Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Museum Aceh. Gimana sih keseruan kita jalan-jalan ke Museum Aceh? Ikuti terus ya. Museum Aceh termasuk museum tertua di Indonesia. Usianya saja sudah 100 tahun. Museum ini berdiri pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Belanda di Aceh, Jenderal Swart pada 31 Juli 1915. Museum ini dulunya teman-teman hanya sebuah pavilion berbentuk rumah Aceh. Sebelum dijadikan museum, pavilion ini diikutsertakan dalam pameran kolonial. Pavilion Aceh menjadi yang terbaik dengan 4 medali emas, 11 perak, dan juga 3 perunggu. Sebelum kita masuk ke museum, kita beli tiket dulu dengan harga Rp3.000 saja. Oke, ini yang pertama, mata uang. Nah, dimana sejak pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir nih, Aceh telah mempunyai mata uang sendiri yang diberi nama dirham. Nah, ini terbuat dari emas ya. Oh iya teman-teman, sekarang kita berada di gedung pameran tetap, di mana di sini ada 4 lantai yang disebut dengan yang pertama Bustan Bumi, Bustan Nus As-Salatin, Bustan Asy-Syuhada, dan Bustan Budaya. Oke, pada bagian barat ruang lantai 1 ini teman-teman terdapat diaroma tentang alam, tumbuh-tumbuhan, dan juga binatang yang merupakan informasi tentang flora dan fauna di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, serta juga kekayaan alam dan kelestarian lingkungannya. Diaroma hutan buatan ini teman-teman menggambarkan jenis-jenis kayu dan binatang seperti gajah, harimau Sumatera, kodok, ular, buaya, biawak, tikus besar. Terus di sini juga ada kerbau berkepala 2 loh teman-teman. Dimana semua flora dan fauna di sini tentunya dilestarikan dan juga dilindungi di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kita beralih ke lantai 2, Bustan Nus As-Salatin. Di lantai 2 ini teman-teman terdapat miniatur keadaan kota Banda Aceh pada saat itu di Kerajaan Aceh Darussalam, di mana kepemimpinan Sultan Iskandar Sani. Di sini juga terdapat karya Ade Pirous tahun 2009, di mana lukisan yang menggambarkan suasana Hari Raya Idul Adha 1637. Selanjutnya, ini adalah baju raja pada zaman dahulunya nih teman-teman. Lanjut ke batu nisan, di mana batu nisan yang masih mengambil bentuk stupa, di mana jauh sebelum Islam masuk, Aceh menganut ajaran Hindu. Ini merupakan naskah dari karya para ulama, dan ini merupakan lempeng emas yang ditemukan di makam Sultan Iskandar Thani. Makam Nahrasyah, di mana bahan baku dari makam ini diduga merupakan batu impor dari Persia atau India. Oh ya teman-teman, di sini juga terdapat beberapa sultan dan sultanah yang pernah memerintah di Kerajaan Nanggro Aceh Darussalam. Kita lanjut berjalan ke lantai 3, Bustan Asy-Syuhada. Oke, di lantai 3 ini teman-teman menggambarkan tentang perjuangan para pahlawan dalam merebut, mempertahankan, dan juga menjaga tanah Aceh dari para penjajah. Di sini juga terdapat bagian beberapa tokoh, pahlawan, serta sultan terakhir yang dipaksa menyerah dan juga dibuang oleh Belanda hingga akhirnya wafat di Jakarta, sekaligus sebagai penanda berakhirnya Kerajaan Aceh Darussalam. Ada lagi nih teman-teman, terdapat koleksi perjuangan seperti beberapa senjata tusuk berupa rencong, pedang beserta perisai, senapan, dan juga meriam yang dahulu dipakai sebagai senjata berperang jihad fisabilillah. Ini dia tokoh pahlawan wanita yang gagah berani, dan sebagian dari mereka syahid di medan perang, maupun ada juga yang dibuang ke tanah pengasingan sampai akhirnya wafat di sana. Nah, ini merupakan tokoh kolonial Belanda dan profil singkatnya sebagai penanda beberapa momentum sejarah sebagai pejuang rakyat Aceh. Selain itu, ada momen penting peran rakyat Aceh dalam tonggak sejarah NKRI, seperti sumbangsih rakyat Aceh dalam pembelian pesawat Selawah RI-001. Oke, kita lanjut ke lantai 4, Bustan Budaya. Masyarakat Aceh berburu secara tradisional dengan menggunakan taron atau jerajat yang terbuat dari rotan berbentuk lingkaran.
tumba atau tomba dan parang panjang masih digunakan oleh masyarakat Aceh. Biasanya pemburuan dilakukan secara berkelompok nih teman-teman, terdiri dari 10 hingga 20 orang yang dipimpin oleh seorang pawang. Ini merupakan alat takar yang dipakai oleh masyarakat Aceh di bidang usaha pertanian, di mana ada yang berladang, bersawah, dan juga berkebun. Nah, ini merupakan peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan, baik yang hidup di air laut ataupun di air tawar. Aceh terkenal dengan hasil bumi yang berlimpah dan menjadi penghasil adat terbesar di dunia. Yang paling menarik di lantai ini adalah pakaian adat dan pengantinnya. Pada dasarnya masyarakat Aceh terdiri dari 7 etnis. Nah, di antara 7 itu berbeda bahasa, budaya, dan juga pakaian adatnya. Yang pertama adalah Aceh. Yang kedua adalah Gayo. Yang ketiga Singkil. Yang keempat Anek Jame. Yang kelima adalah Klut. Yang keenam Aceh Tenggara. Dan yang ketujuh adalah Tamiang. Perhiasan tradisional yang membudaya yang dipakai pada upacara perkawinan, pelantikan jabatan, penyebutan tamu, dan acara-acara kesenian. Ini merupakan peralatan-peralatan upacara adat Aceh yang dipakai sejak abad ke-17. Selanjutnya, terdapat koleksi pendukung budaya lainnya seperti alat-alat upacara adat, koleksi benda pakai tradisional pada masyarakat Aceh seperti penerap liu, weng tabe atau alat pemeras tebu, alat tenun tradisional, alat musik tradisional, dan koleksi lainnya seperti teknologi mesin jahit, gramofon, dan alat pemutar musik. Oke, kita lanjut untuk turun ke lantai 1. Kita temukan beberapa peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat unik sekali. Aceh yang begitu kaya dan terkenal dengan rempah-rempahnya memiliki hubungan internasional dengan negara lain. Nah, inilah sebutan Aceh di mata dunia. Oke, kita beralih keluar. Ini ada miniaturnya Masjid Baitur Rahman. Masjid ini dikuasai oleh Belanda di bawah komando Jenderal Kohler. Masjid ini pernah dibakar oleh Belanda pada tahun 1874 dan 9 Oktober 1879 Belanda memutuskan untuk membangun kembali. Masjid dengan arsitektur Eropa dan Islam ini memiliki satu kubah hanya sampai di tahun 1935. Kubah ditambah lagi menjadi 5 pada tahun 1957. Dan Masjid Raya Baitur Rahman dipugar tahun 1979 dalam proyek pembinaan dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala. Masjid ini adalah landmarknya Banda Aceh sejak era Kesultanan Aceh dan selamat dari bencana tsunami pada tahun 2004 silam. Oke, kita tinggalkan masjid, kita masuk ke rumah Aceh. Kepercayaan orang Aceh bahwa setiap jumlah hitungan selalu ada hubungannya dan pengaruhnya dengan ketentuan langkah, rezeki, pertemuan, dan juga maut. Untuk itu tangga dibuat ganjil antara 7 hingga 9 anak tangga. Dalam pembuatan arsitektur mulai dari kolong tangga, pintu, lantai, dinding, dan atap tidaklah sembarang karena semua memiliki arti dan juga makna. Oke, kita beralih fokus kepada pembangunan rumah Aceh, di mana adat Aceh menyebutkan bahwa ketika anak perempuan menginjak umur 7 tahun, maka sang ayah mulai mengumpulkan bahan-bahan kayu, bahan atap, beberapa daun rumbia, dan bahan-bahan lainnya. Rumah dan pekarangannya menjadi milik anak-anak perempuan atau ibunya. Jadi di Aceh perempuan itu perumoh yang punya rumah. Ragam hias atau seni ornamental Aceh adalah hasil proses kreativitas masyarakat Aceh yang diterapkan pada setiap benda seni dan kerajinan. Apa saja sih kreativitas masyarakat Aceh yang diterapkan di setiap benda seni dan kerajinan, terutama pada bangunan dan benda-benda pakai atau benda-benda etnografika seperti kain songket, baju, celana, senjata, perhiasan, peralatan rumah tangga, peralatan upacara, peralatan pertanian, gerabah, peralatan dapur, dan lain sebagainya. Di rumah Aceh itu teman-teman ada pembagian wilayahnya. Di depan itu untuk laki-laki, di ruang tengah dan belakang itu untuk perempuan. Contohnya saja serambi sebagai tempat menerima tamu, tempat belajar mengaji, dan juga tempat tidur laki-laki. Sedangkan di bagian tengah atau kamar tidur dan juga dapur atau serambi belakang
menjadi kawasan aktivitas setiap harinya kaum perempuan. Oh iya, pembagian rumah tengah yang disebut dengan tungai terdapat jure atau kamar tidur. Biasanya terletak di bagian ujung nih teman-teman, sebelah timur dan juga barat. Kamar terletak di sebelah barat ditempati oleh kepala keluarga yang dinamakan dengan rumah inong. Sedangkan kamar sebelah timur ditempati oleh anak perempuan dinamakan rumah anjong. Apabila seorang anak perempuan telah menikah, maka anak anjong perempuan itu akan menempati rumah inong dan kepala keluarga pindah ke rumah anjong. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di pameran sejarah Islam. Oke teman-teman, yang paling depan ini adalah nisan Pleng. Nisan ini merupakan nisan dengan tipe peralihan dari pra-Islam ke Islam. Oke teman-teman, ini adalah nisan Aceh Darussalam, di mana nisan ini hadir pada fase perkembangan pada abad 17 hingga abad 18. Nah, setiap ukirannya ini adalah kaligrafi, pucuk rebung dan geometris ya teman-teman. Ini masih dengan batu nisan yang sama dengan ada perkembangan di sayap kanan dan juga kirinya. Sama-sama di abad 17 hingga abad 18. Oke, ini mangkok keramik dibuat di Cina pada abad 15. Oke, selanjutnya ini adalah lampu gantung bermata 7 mempunyai rantai pada bagian dasar lampu berbentuk bundar. Ini adanya pada abad 19. Oke, selanjutnya ini mushaf Al-Quran tulisan tangan yang dihiasi dengan iluminasi pada bagian awal, tengah dan juga akhir. Ini terdapat pada abad ke-18. Yang pertama ini adalah masjid di Indrapuri. Nah, kita kurang nih informasi tentang foto-foto masjid ini. Oke, ini tangkulo yang biasa dililitkan pada kopiah menggetop, dibuat di Pidi pada abad ke-20. Oke, ini kain tangkulo Bungong Kalima yang dibuat pada tahun 2016 di Aceh Besar. Oke, selanjutnya ini rencong Mepuco. Ini merupakan kotak penyimpanan emas dirham. Kupiah, trubus, dan riman yang hadir karena dipengaruhi oleh budaya Turki. Oke, yang tengah ini merupakan salinan surat Sultan Utsmani II, di mana surat ini untuk pengusaha Aceh Shah Al-Kahar yang memberitahukan tentang pengiriman satu armada angkatan laut beserta sejumlah perlengkapannya dan ahli-ahli militer yang pada saat itu ditujukan untuk Aceh. Oke, ini adalah repro gambar duta besar kerajaan Aceh untuk Amsterdam tahun 1602. Gambar ini tampaknya digubah di Belanda. Bahannya kayu dan kertas yang dibuat di Jakarta pada tahun 2008. Oke, ini adalah repro surat Sultan Iskandar Muda, di mana pada bagian inti surat ini menjelaskan penolakan Sultan Aceh atas permohonan Inggris untuk berdagang di Tiku Pariaman. Sebaliknya mengundang Inggris untuk berdagang hanya di Aceh saja. Oke, kita lanjut. Ini adalah alat bekam yang berbentuk seperti trompet, biasanya digunakan untuk pengobatan tradisional bekam pada abad ke-20. Oke, ini adalah piring kaligrafi dengan tulisan nama-nama Khulafaur Rasyidin, ada juga tentang hiasan swastika. Ini merupakan cawan untuk menaruh obat yang berbentuk cairan. Oke, ini adalah gambar atau lukisan masjid yang mana sayang sekali kita kurang informasi juga tentang gambar ini. Oke, ini merupakan rabai, alat musik pukul tradisional Aceh yang terbuat dari kayu keras atau pohon nangka, kulit kambing dan juga rotan, yang mana merupakan sebagai media dakwah dalam penyebaran agama Islam. Oke, ini merupakan lukisan Syekh Abdul Rauf, di mana ulama ini terkenal pada abad ke-17. Dan ini merupakan lukisan surat Al-Alaq karya Basirun Hasan 1981. Oke, kita langsung saja naik ke lantai 2. Ini ada pameran senjata. Penggunaan senjata tajam pada masyarakat Aceh tidak terbatas dalam perperangan saja. Dalam kitab Tazkhirat Al-Tabaqat Khalil Syara Kerajaan Aceh yang disebut dengan Pohon Kerajaan. Pohon ini adalah kitab adat dari Sultan, yaitu tentang jati diri, di mana diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh yang laki-laki, mukhalaf dan bukan gila, yaitu hendaklah membawa senjata kemana-mana ia pergi, berjalan siang malam, yaitu pedang atau sikin atau sekurang-kurangnya rencong tiap-tiap yang bernama senjata. Karena secara merata prajurit pejuang Aceh memiliki kemahiran keterampilan menggunakan senapan serta rencong dan kelewang dalam pertarungan jarak dekat, dengan disertai keberanian tinggi yang dilandasi dengan semangat jihad fisabilillah. Belanda memperoleh pengalaman militer yang penting. Dan pada akhirnya persenjataan khusus rencong bukan saja sebagai senjata perang belaka, tetapi juga sebagai
perlengkapan tradisi yang wajib ada, dan juga sebagai simbol dari naluri kepahlawanan masyarakat Aceh. Nah, di lantai inilah teman-teman terdapat berbagai macam senjata tajam yang digunakan pada zaman dahulunya. Dimulai dari keris, rencong, pedang, kerambit, mandau, tombak, dan lain sebagainya. Jika teman-teman masih penasaran dengan semua koleksi yang ada di Museum Aceh, teman-teman bisa langsung mengunjungi Museum Aceh di Jalan Mahmud Syah nomor 10, Banda Aceh. Cintai keberagaman budaya Indonesia dan kenali sejarah agar tak salah melangkah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.